Selamat siang dan selamat datang kembali dalam kegiatan orientasi mahasiswa Universitas Kristen Wiraucana Sumba tahun 2021. Saya yakin pasti ada di sekalian sudah makan siang, jadi sekarang saatnya untuk kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi baik, pada sesi ini materi ketiga yaitu tentang pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara, radikalisme. Nah, untuk itu teman-teman mempersiapkan diri, siapkan catatan yang sudah diberitahukan waktu technical meeting kemarin dan membuat ringkasan atau resume dari ketiga materi yang sudah disampaikan dua sebelumnya dan pada saat ini materi ketiga yang akan adik-adik teman-teman semua akan dengarkan. Kepada saya langsung menyerahkan kepada moderator Ibu Desi Sitania Pesi, SSCTOL MSI. Selamat siang adik-adik peserta atau teman-teman mahasiswa peserta orientasi mahasiswa baru tahun 2021. Kita akan masuk pada sesi selanjutnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan mendengarkan materi terkait pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya kita akan berbicara terkait radikalisme. Nah, ketika berbicara radikalisme pada aras perguruan tinggi, ini sudah menjadi hal yang penting bagi kita mahasiswa untuk peka dan merespon terhadap setiap permasalahan yang ada dalam negara kita. Salah satu hal yang terus diperjuangkan, diperangi adalah terkait masalah radikalisme. Karena radikalisme sendiri sudah mulai masuk ya dan tumbuh di kalangan mahasiswa atau dalam perguruan tinggi. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama untuk kita sama-sama membahas, mengenali, memahami apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa di dalam berhadapan dengan paham-paham radikalisme, di mana paham-paham radikalisme yang dimaksud adalah paham-paham yang berusaha untuk memecah belah bangsa kita, yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pada saat ini kita khususnya adik-adik peserta orientasi mahasiswa baru berbahagia. Kenapa saya katakan berbahagia? Karena pemateri kita pada saat siang hari ini adalah seorang tokoh yang sungguh luar biasa, yang punya pengalaman, punya peran. Bahkan beliau sekarang merupakan salah satu anggota Dewan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sehingga informasi materi yang akan disampaikan oleh beliau sebentar ini tentu sangat bermanfaat bagi adik-adik. Jadi harapannya adalah adik-adik memperhatikan dengan baik, mengikuti sesi ini dengan sungguh-sungguh, sekalipun tadi baru habis makan siang, mungkin bawaannya ngantuk, tetapi harapan saya adik-adik tetap semangat dan ini merupakan materi yang penting sekali untuk kita cermati bersama, kita beri perhatian bersama, sehingga kita sama-sama menjalankan tanggung jawab kita sebagai pemuda, sebagai akademisi di dalam memerangi radikalisme. Saya menyapa pemateri kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak, selamat datang, selamat bergabung bersama dengan kami dalam kegiatan orientasi mahasiswa baru kepada Bapak Pendeta Dr. Andreas Anangguru Yewangu. Selamat siang. Yang Bapak, kami ucapkan. Bisa dengar suara saya dengan baik ya? Bisa Bapak, jelas Bapak. Oke. Terima kasih untuk kesediaan Bapak untuk menyampaikan materi terkait radikalisme bagi adik-adik mahasiswa peserta orientasi mahasiswa baru di tahun 2021. Sebelum Bapak menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan Bapak secara singkat kepada adik-adik. Pak Pendeta Dr. Andreas Anangguru Yewangu ini, beliau lahir di Mamboru, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi
beliau bukan orang lain ya, kita kasih tanda kutip. Jadi kita bisa lihat bahwa beliau lahir di Sumba Barat dan karir beliau sampai Sumba Tengah ya sekarang. biasa. Sekarang Sumba Tengah. Oke, oh ya, Sumba Tengah, ya Bapak. Sekarang jadi Sumba Tengah ya. Jadi di Sumba Tengah, Mamboru Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 31 Maret 1945. Beliau adalah seorang pendeta, beliau juga seorang dosen dan seorang teolog Kristen Protestan yang merupakan salah satu tokoh pemimpin dan juga pemikir Kristen Indonesia saat ini ya. Beliau dalam riwayat pendidikan beliau SD sampai SMA itu di Sumba Tengah dan program sarjana beliau itu ditempuh di STT Jakarta dan pasca sarjana beliau tempuh di Belanda ya. Dan secara singkat saya akan membaca sedikit karya tulis dari beliau. Beliau pernah menulis buku terkait agama dan kerukunan di tahun 2002, ada juga tentang Lea, ada juga tentang iman, agama, dan masyarakat dalam negara Pancasila. Beliau juga pernah menulis terkait pengantar sejarah dogma Kristen, lalu juga tentang pendamaian. Ada juga jabatan-jabatan atau pengalaman organisasi beliau ini, saya bacakan beberapa, ada cukup banyak. Tapi di sini yang perlu kita ketahui, beliau pernah menjadi rektor di Akademia Teologi Kupang atau kita sebut sekarang Universitas Kristen Artawacana. Beliau itu menjabat di tahun 1972, 4 tahun, dan juga periode selanjutnya itu di tahun 1980 sampai 1984. Selain itu juga beliau pernah menjabat sebagai Ketua PGI untuk periode 1994 sampai 1999. Lalu beliau juga kembali menjabat sebagai Ketua PGI di tahun 2004 sampai dengan 2009. Beliau juga pernah menjadi anggota Majelis Pekerja Harian PGI, penasihat Reform Ecumenical Council, pengurus Perhimpunan Sekolah-Sekolah Teologi di Indonesia. Beliau juga menjadi Wakil Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia. Beliau juga menjadi pengurus International Reform Theological Institution, lalu pengurus International Association for Promoting Christian Higher Education, dan juga beliau pernah menjadi moderator kelompok keesaan, teologi dan misi dari Dewan-Dewan Gereja Asia, dan juga beliau menjadi penasihat dari Sinode Gereja Kristen Sumba saat ini, dan juga anggota Dewan Pengarah BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya, sungguh luar biasa pemateri kita saat ini, bagaimana karir beliau, karya-karya beliau yang bisa kita rasakan, kita nikmati saat ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan materi terkait radikalisme. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi mengenai radikalisme itu sebenarnya saya sudah tulis banyak juga di buku-buku saya. Mungkin itu diperiksa saja ya. Tapi saya sekarang mau berbicara mengenai kebangsaan, sebab radikalisme itu hanya bisa difahami kalau kita memahami kebangsaan itu apa. Ya, kebangsaan Indonesia. Tentu nanti kita akan singgung juga ya soal radikalisme. Ya, bagaimana di universitas misalnya perilaku radikal dan bahkan ideologi radikal itu sudah masuk. Ya, dan menurut catatan terakhir yang kami tahu itu 44 dari 100 orang mahasiswa itu terpapar. Ya, ini jumlah yang sangat besar, yang sangat berbahaya juga. Jadi kendati HTI, FPI dan organisasi macam itu sudah dibubarkan, tapi ideologi itu tetap ada. Nah, sebelumnya saya sekarang mau berbicara, ini sampai jam berapa ini ya? 1 jam atau berapa jam? Halo? Kesempatan kepada Bapak untuk sekitar 40 menit penyampaian materinya Bapak. Oke. 30 Kalau gitu saya sampai bicara 40 menit. Ya.
Terima Ya, saya mulai dulu dengan wawasan kebangsaan ini ya. Ada pertanyaan, mengapa negara-negara Arab itu gampang sekali terpecah belah? Ya, Anda tahu bahwa negara Arab itu berbahasa yang sama, beragama yang sama, tapi ada sekian puluh negara-negara Arab yang saling berperang satu sama lain. Ya, mengapa juga di Afghanistan baru-baru ini Taliban itu gampang sekali menang? Ya, dan seterusnya, pertanyaan-pertanyaan macam ini. Nah, Kiai Haji Aqil Siraj, itu ketua PBNU, pernah mengatakan bahwa rasa nasionalisme di kalangan negara-negara Arab itu tidak ada. Jadi tidak ada rasa nasionalisme di sana. Loyalitas mereka itu bukan kepada bangsa, tetapi kepada suku. Jadi mereka lebih loyal, ya, lebih setia kepada sukunya masing-masing, yang disebut kabilah, ketimbang kepada nasionalisme. Rasa kesukuan, kata Aqil Siraj, itu jauh lebih tinggi ketimbang rasa kebangsaan. Nah, seorang jenderal perang misalnya, kalau memperoleh ancaman, ia lebih mencari perlindungan kepada sukunya. Itulah sebabnya tentara pemerintah di Afghanistan yang baru-baru saja ini takluk ya, tidak melakukan perlawanan yang berarti. Nah, tentu saja pemerintah Taliban di Afghanistan masih harus ditunggu sekarang apakah akan tetap bersatu atau akan saling konflik satu sama lain lagi. Ya, karena suku Pashtun yang suku terbesar di sana itu tidak akan mau kehilangan dominasi, pengaruh dan kekuasaannya. Nah, itu sedikit latar belakang saya untuk kita bisa melihat secara tajam nanti bagaimana Indonesia memahami dan menghayati kebangsaannya. Indonesia ya sebagai bangsa sebelum proklamasi kemerdekaan itu belum ada. Jadi bangsa Indonesia itu belum ada. Indonesia abad ke-19 dan sebelumnya itu belum ada. Yang ada adalah kerajaan-kerajaan yang saling terpisah, ya bahkan konflik satu sama lain. Ya, saya kira juga di Sumba kita kenal pemerintahan waktu itu ada pemerintahan kerajaan ya yang diperalat juga oleh Belanda bagi kepentingan Belanda pada waktu itu. Bung Karno mengatakan dalam pidato 1 Juni 1945, dan itu adalah pidato lahirnya Pancasila oleh Bung Karno itu, kerajaan Pajajaran misalnya memang adalah kerajaan yang merdeka, tetapi bukan kerajaan yang bersifat nasional. Demikian juga dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Mungkin Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit itu di Jawa Timur itu bisa dilihat sebagai yang meliputi Nusantara, tetapi belum tentu menimbulkan rasa kebangsaan. Ya, juga ketika pemerintah Hindia Belanda, rasa kebangsaan itu belum tumbuh, dan karena itu gampang sekali juga diadu domba bagi kepentingan kaum kolonial pada waktu itu. Baru di abad ke-20, embrio rasa kebangsaan itu ada. Dan kalau Anda baca sejarah dan tahu sejarah, pada 1908, ya, Budi Utomo itu lahir, yang merupakan sebuah lembaga pendidikan. Kemudian pada 1928, Sumpah Pemuda, ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan 1945, Proklamasi Kemerdekaan. Jadi kalau Anda perhatikan bunyi teks proklamasi itu, para pendiri bangsa, Soekarno-Hatta waktu itu, bukan saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi berdirinya satu bangsa. Perhatikan teksnya itu ya, kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan dan seterusnya.
kemudian diakhiri atas nama bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia adalah sesuatu yang baru, suatu novum ya di atas pentas sejarah dunia. Satu bangsa yang diproklamirkan sebagai yang setara dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Bangsa Indonesia. Nah, kalau Anda perhatikan pidato Bung Karno, dia bertanya apa bangsa sebenarnya. Bung Karno dalam pidato 1 Juni merumuskan atau mendefinisikan bangsa dengan mengutip 2 orang ahli, yaitu yang pertama itu Ernst Renan namanya, dan yang kedua itu Otto Bauer. Ya, menurut Renan, ini seorang Prancis dia, syaratnya bangsa adalah adanya kehendak untuk bersatu. Orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Dan karena itu menurut Renan, ya, syarat bangsa adalah, dan dia tulis dalam bahasa Prancis, Bung Karno juga menulisnya, mengucapkannya dalam bahasa Prancis, le désir d'être ensemble, ya, itu kehendak untuk atau kehendak akan bersatu. Maka menurut Renan ini, yang menjadi bangsa adalah satu, dan saya kutip Bung Karno, satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Itu kutipan dari Renan. Nah, bagaimana kutipan dari Otto Bauer? Otto Bauer ini seorang Jerman. Dan Bung Karno mengutipnya dalam bahasa Jerman juga. Dalam bukunya apa yang dibaca oleh Bung Karno itu judulnya Die Nationalitätenfrage, ya, atau persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, di situ dikatakan dan Bung Karno mengutipnya, was ist eine Nation, ya. Ya, apakah bangsa? Apakah bangsa? Was ist eine Nation? Jawabannya, eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, apakah bangsa? Bangsa itu adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Ya, satu persatuan perangai yang timbul karena adanya kesatuan atau kesatuan nasib. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah bangsa-bangsa di Nusantara, dan Nusantara yang dimaksud itu adalah sebenarnya lebih luas dari sekadar Sabang sampai Merauke. Ya, tapi Nusantara, oke lah, kita anggap gitulah sekarang. Apakah bangsa-bangsa di Nusantara yang adalah anggota-anggota dari kerajaan-kerajaan yang tadi saya sebutkan itu mempunyai kehendak untuk bersatu? Kalau kehendak itu ada, apa yang mendorongnya? Apa motivasinya? Kehendak ada, ya ada, kendati tidak mudah. Dan apa yang mendorong? Yang mendorong berdasarkan definisi tadi adalah kesatuan nasib. Atau dalam bahasa Jerman tadi Charaktergemeinschaft. Nasib apa? Saya kira jelas kalau kita baca sejarah. Karena mereka secara bersama-sama berada di bawah penjajahan. Kolonialisme, imperialisme barat, waktu itu Belanda, sedikit Inggris, dan kemudian juga fasisme Jepang, ya, walaupun hanya singkat sekali. Selama ratusan tahun, fasisme Jepang selama 3,5 tahun. Nasib bersama inilah yang mendorong rakyat Nusantara untuk bersatu. Jadi itulah bangsa. Dalam pemahaman Bung Karno yang kemudian diambil alih juga oleh kita sekarang. Ya, berdasarkan pidato 1 Juni itu. Tetapi dua definisi ini saja tidak cukup. Ya, tidak cukup tadi dari Renan, tidak cukup itu dari Otto Bauer. Harus ada wilayah. Ya, di atas mana bangsa ini tadi itu hidup, ya, dan beraktivitas. Itu yang disebut geopolitik.
ya, yang di dalamnya atau di atasnya bangsa ini hidup, bangsa ini berdiam, ya, yang mempunyai ikatan batin, satu tanah air, tampil tempat tumpah darah, ibu pertiwi. Ya, ini ungkapan-ungkapan yang sudah sangat lazim juga nampak di dalam nyanyian-nyanyian yang kita lakukan. Nah, itulah Indonesia yang dulunya disebut Netherlands India pada masa penjajahan Belanda, itu Netherlands India, tapi itu hanya satu kesatuan administratif, bukan kesatuan batin. Penentuan wilayah ini juga tidak mudah. Kalau Anda baca Tulen, ya, dari Badan Penyelidik Upaya-upaya Kemerdekaan, itu akan Anda lihat di sana diskusi yang sangat alot, ya, untuk menentukan di manakah sebenarnya yang dimaksud dengan Indonesia. Apakah dari Sabang sampai Merauke? Ya, apakah Papua masuk atau tidak masuk? Apakah Timur-Timur masuk atau tidak? Ya, apakah Malaya masuk atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Alot. Tapi kemudian tahu ditetapkan bahwa Indonesia yang dimaksud adalah yang terbentang, wilayah yang terbentang, ya, dari Sabang sampai Merauke, dan yang belakangan kemudian ditambah, ya, dengan dari Miangas, ya, sampai Pulau Rote. Itu yang kita baca, ya, dan yang saya kira tetap ada sekarang. Dan yang tetap kita pelihara. Ya. Jadi karena itu, kalau Anda baca dengan baik pidato Bung Karno, maka dia mendahulukan prinsip kebangsaan, ya, bukan prinsip ketuhanan. Ya, Bung Karno mengatakan itulah dasar yang pertama. Dan saya kira kita dapat memahami mengapa prinsip kebangsaan itu dikatakan sebagai dasar pertama, ya, dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni 45 itu. Bung Karno hendak membangkitkan semangat para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia yang memang sangat beraneka ragam ini. Ya, saya kutip Bung Karno, dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, dan lain-lain, tapi kebangsaan Indonesia. Rasa kebangsaan inilah yang harus ditumbuhkan, dipupuk, dan disuburkan. Itulah prinsip kebangsaan. Kemudian langsung Bung Karno mengatakan dalam prinsip kemanusiaan, mengingatkan bahaya dari rasa kebangsaan yang sempit. Artinya memuja-muja kebangsaan. Menurut Bung Karno ini bahaya. Dan kita harus sadar ketika pidato ini diucapkan, itu Perang Dunia Kedua waktu itu masih berlangsung. Ya, dan kalau kita baca sejarah, ya, ide fasis Hitler, ya, sedang berkembang di Jerman dan di Eropa. Ya, Deutschland über alles, ya, itu semboyan mereka. Ya, Jerman di atas segala-galanya. Dan itu yang memicu Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Nah, Bung Karno mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam rasa kebangsaan yang sempit. Atau yang dalam bahasa asing disebut itu chauvinisme. Ya, chauvinisme. Indonesia über alles. Ya, Indonesia tidak boleh begitu, ya. Nah, Bung Karno mengutip juga Gandhi, ya. Gandhi katakan, saya adalah seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah pri kemanusiaan. Jadi Bung Karno mengatakan, kita bukan saja mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Itulah yang oleh Bung Karno disebut internasionalisme. Dan tetapi internasionalisme itu bukanlah kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme itu adalah rasa yang tidak merasa ada kebangsaan. Jadi di mana-mana rasa at home saja. Tidak punya rasa kebangsaan. Itu yang disebut kosmopolitanisme. Nah, Bung Karno mengatakan bukan itu. Ya, tetapi juga bukan chauvinisme, ya, kebangsaan yang sempit. Ya, internasionalisme, kata Bung Karno,
tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Ada kaitan timbal balik. Ya, kalau kita pakai bahasa yang muluk-muluk, ya ada apa kaitan timbal balik ya antara nasionalisme dan internasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Inilah yang disebut dialektika ya antara nasionalisme dan internasionalisme. Jadi harus diperlihatkan di sini harus ada dialektika, interplay, ya keseimbangan antara rasa kebangsaan dan rasa kemanusiaan. Unsur-unsur inilah yang merupakan, dan Bung Karno memakai bahasa Belanda lagi di sana, ya filosofische grondslag, ya disebut di sana, artinya dasar yang sedalam-dalamnya, dasar filosofis yang sedalam-dalamnya. Atau Bung Karno juga mengutip bahasa Jerman, ya Weltanschauung, ya Weltanschauung dari negara dan bangsa, world view kalau bahasa Inggris kira-kira begitu. Sebagaimana secara final, ya itu dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuatlah di sana Pancasila, walaupun istilah Pancasila itu tidak disebutkan. Jadi rasa kebangsaan kita tidak terlepas dari pemahaman dan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila. Saya kira sampai di sana kita sudah kita paham itu dan kita harap kita hidup di dalamnya. Namun demikian kebangsaan kita toh diuji juga. Dan itu nampak di dalam sejarah. Sejarah Indonesia adalah sejarah ujian ya terhadap wawasan kebangsaan kita. Benarkah kita tetap merasa satu bangsa yang mempunyai nasib bersama sebagaimana kita alami di saat-saat perjuangan untuk menjadi satu bangsa? Ini pertanyaan yang terus-menerus harus diajukan. Di awal-awal kemerdekaan kita sudah diuji dengan berbagai pemberontakan. Bacalah sejarah Indonesia. Ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Ada pemberontakan PRRI, ya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, itu di Sumatera dan Sulawesi Utara pada waktu itu. Dan untungnya bahwa sejauh itu kita survive, kita hidup, rasa kebangsaan kita tetap terjaga. Tetapi sekarang, dan di sini kita masuk pada hal-hal yang bersifat radikal tadi yang disebutkan. Kita diuji oleh berbagai organisasi yang disebut organisasi-organisasi transnasional. Ya, transnasional artinya organisasi yang pusatnya ada di luar, tetapi aktif di sini, di Indonesia. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia, yang bercita-cita mendirikan khilafah. Ya, khilafah. Ya, satu sistem pemerintahan yang meliputi seluruh dunia. Ya, kendati organisasi ini sudah dibubarkan, seperti tadi saya sudah singgung, sudah dibubarkan secara resmi oleh Presiden, oleh pemerintah, namun idenya itu tidak gampang mati. Dan sebuah ideologi memang tidak gampang mati, apalagi kalau sudah tertanam sangat mendalam. Dan barangkali Anda bisa lihat di medsos, ya, perang medsos kita, ya, perang medsos antara mereka yang mencita-citakan negara khilafah itu tidak habis-habis. Ya, saya baru lihat saja YouTube beberapa hari yang lalu, di mana justru orang-orang muda lah yang diajak untuk mempromosikan sistem khilafah, ya, yang dianggap itu sangat ideal dan menyelesaikan segala sesuatu, segala masalah. Anda kelaparan, ada khilafah. Anda merasa diperlakukan tidak adil, khilafah.
Anda bla 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 khilafah. Tanpa membaca sejarah bahwa sistem khilafah itu sudah gagal total ya di dalam sejarah. Ya, bahkan pembunuhan para imam Islam justru banyak terjadi di dalam zaman khilafah, dan khilafah yang terakhir dari khilafah Ottoman dari Turki ya yang dikalahkan oleh Barat ya pada abad ke-20 yang lalu. Ya, sejak itu tidak ada lagi khilafah. Dan orang-orang yang idealistik ini di Indonesia mencoba untuk memperkenalkan kembali khilafah karena dianggapnya khilafah itulah yang akan mewujudkan keadilan dan kemakmuran di seluruh dunia. Ya, tetapi Anda lihat sendiri bahwa itu sebenarnya sudah gagal. Ya, ketika ISIS ya misalnya di Turki, maksud saya di Syria dan Irak itu gagal total ya karena yang berlaku di sana justru adalah kekejaman yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Nah, proses ini yang sekarang ini sedang ada di Indonesia, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dibentuk oleh Presiden justru untuk memperkenalkan kembali atau dipakai istilah mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan bersama bangsa. Tapi Anda tahu bahwa ini tidak mudah. Ya, waktu dalam pertemuan kami di BPIP yang selalu terjadi itu sudah disinyalir bahwa kurang lebih 11 juta ya, dari penduduk Indonesia ini sudah terpapar dengan ide radikal seperti itu. Dan Anda harus menyadari bahwa ini bukan jumlah yang kecil. Ya, sekarang di BPIP misalnya sedang diupayakan untuk diberlakukan kembali studi Pancasila itu, ya mulai dari PAUD ya, hingga ke perguruan tinggi. Dan buku-buku ajar untuk pendidikan itu sudah disiapkan, baru saja itu diserahkan ke Presiden ya bulan lalu, dan mudah-mudahan itu akan segera disosialisasikan dan disebarkan ke seluruh Indonesia, dan di sekolah-sekolah nanti akan dimulai lagi ya pendidikan yang dulu di Orde Baru disebut pendidikan moral Pancasila. Ya, tetapi sekarang disebut pendidikan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan yang berbeda. Jadi sebenarnya yang mau dilakukan adalah suatu program reideologisasi Pancasila. Ya, Pancasila selama ini sudah dilupakan ya sejak Orde Baru runtuh karena dianggap itu dosa dari Orde Baru dengan P4-nya pada waktu lalu. Tapi rupanya kita terlampau tergesa-gesa sehingga orang kehilangan orientasi, ya terutama generasi muda kita, ya generasi milenial. Ya, dan kalau lihat survei-survei terlihat jelas bahwa orang tidak mengenal lagi apa yang disebut Pancasila, bahkan ada yang tidak mampu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, saya kira kita akan berdiskusi kalau ada yang bertanya nanti. Nah, lebih-lebih terhadap sikap dan perilaku kita, apakah akan terlihat apakah kita punya rasa kebangsaan itu atau tidak. Dan kita bisa melihatnya dari hal yang paling nampak, ya busana misalnya. Apakah kita masih menghargai busana Nusantara atau kita lebih menghargai busana-busana lain? Bahasa misalnya, apa kita menghargai bahasa Indonesia atau lebih menghargai bahasa Inggris? Ya, saya tidak bilang di sini tidak usah belajar bahasa Inggris ya. Ya, saya juga berbicara bahasa Inggris kalau perlu. Ya. Tetapi yang tidak benar adalah ketika itu dicampur aduk, ya, dan orang lalu mencampur adukannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalnya. Ya, nanti ada lagi bahasa Arab ya dan seterusnya, campur aduk saja dan tidak jelas.
Ya, lalu relasi sosial, gotong royong, solidaritas, ya, tanpa memandang suku, agama, ras, dan seterusnya. Masihkah itu berlaku di dalam negeri kita? Jadi saudara-saudara sekalian, saya bukan tidak perlu kita gentar juga terhadap apa yang disebut radikal. Ya, radikalisme, radikal itu radix, ya, yang berasal dari kata radix, artinya akar. Sebenarnya radikal itu mempunyai makna positif juga. Artinya kalau Anda menyelesaikan masalah dengan tuntas, itu kan sebenarnya penyelesaian masalah yang radikal juga. Itu positif. Tetapi kita sudah banyak memahami radikal itu secara negatif, dan apalagi kalau ditambah dengan isme, itu sebuah ideologi, dan ideologi yang tadi yang saya katakan itu tidak gampang untuk mati walaupun organisasinya misalnya itu sudah dimatikan. Nah, kita hanya menjaga, dan saudara-saudara sekarang yang sedang masuk ke universitas, itu saya di Sumba saya tidak tahu karena Sumba mungkin belum terlalu deras, ya, tapi saya tahu juga bahwa tidak ada lagi di Indonesia sekarang yang tidak deras informasinya. Ya, beberapa waktu yang lalu saya juga membaca di WA pendeta itu kekhawatiran dan kecurigaan terhadap organisasi yang baru masuk di Sumba. Ya, tapi supaya Anda jangan salah paham, kita tidak memusuhi agama tertentu. Ya, itu harus dipegang. Ya, kita tidak memusuhi agama tertentu. Tapi yang kita musuhi adalah ideologi yang merusak dan mengancam ideologi Pancasila yang sudah diterima secara bersama oleh bangsa kita sejak tahun 1945. Itulah yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Juga ketika Anda nanti sudah menjadi mahasiswa dan belajar terus-menerus, jangan pernah lupa ya bahwa Indonesia ini diperjuangkan, pernah diperjuangkan dan akan terus diperjuangkan sebagai satu bangsa. Ya, dan satu bangsa itu, kesatuan bangsa itu harus diperjuangkan secara terus-menerus, sebab potensi untuk terbelah itu akan sangat besar kalau kita tidak waspada terhadap berbagai aliran dari yang tadi saya sebut itu transnasional, yang berasal dari luar, yang masuk bisa secara sangat halus, ya Anda tidak sadar, tapi bisa juga secara sangat kasar. Demikianlah moderator hal-hal yang saya sampaikan. Mungkin kalau masih ada waktu dan ada yang mau bertanya atau menanggapi, silakan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta untuk penyampaian yang sungguh luar biasa bagi adik-adik peserta Orsmaru. Dan pada sesi ini kita akan membuka sesi untuk tanya jawab, diskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu atau mungkin menurut adik-adik peserta ingin ditanyakan kepada Bapak Pendeta. Kami akan berikan kesempatan sama seperti sebelumnya. Kita akan memanfaatkan kolom chat untuk teman-teman memberikan pertanyaan. Ya, jadi silakan memanfaatkan kolom chat yang ada, dan saya akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Baik, silakan saya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menuliskan dulu pertanyaannya. Jadi sambil menunggu, tadi kalimat di akhir ya, sebelum beliau menyelesaikan, ingat yang perlu kita catat, yang kita perangi itu bukan agama. Radikalisme tidak mewakili agama apapun. Yang kita perangi adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bahkan yang ingin merusak nilai-nilai Pancasila. Sehingga sebagai mahasiswa kita punya peran yang sangat penting sebagai agent of change, agen perubahan. Kita punya tanggung jawab, harus berkontribusi di dalam menjaga kerukunan dan memerangi berbagai macam ideologi
yang bertentangan dengan merusak nilai-nilai Pancasila. Sehingga dasar Pancasila inilah yang akan kita terus pegang, menjadi dasar bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, sudah beberapa pertanyaan, saya silakan. Oke, ada beberapa pertanyaan, saya akan memilih. Pertanyaan pertama dari Saudari Penti Jelita Rambuhamu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam pengamalan Pancasila? Saya ulangi, bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam pengamalan Pancasila? Pertanyaan yang kedua, saya mohon izin kepada Bapak Pendeta, saya akan membacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu, lalu setelah itu Bapak menjawabnya. Apa bisa seperti itu, Pak? Oke, baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Yunita Alukiha. Pertanyaannya, jika radikalisme itu susah untuk mati, lalu apa upaya pemerintah dan masyarakat untuk menekan ide-ide radikalisme yang terjadi di Indonesia? Pertanyaan yang berikut, yang berikut ada pertanyaan dari Lasmiati Gamone. Pertanyaannya, faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya radikalisme pada anak-anak muda saat ini? Saya beri 3 pertanyaan dulu Bapak Pendeta untuk direspon. Kalau masih ada waktu sebentar, kita akan membuka sesi selanjutnya. Waktu dan tempat saya silakan pada Bapak Pendeta untuk menjawab. Baik. Jadi pertanyaan pertama itu ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran berbangsa? Ya tentu ini bukan suatu upaya yang sekali jadi ya, membalik telapak tangan. Misalnya sekarang Anda ikuti masa perkenalan, terus tiba-tiba rasa kebangsaan itu muncul. Ya ini harus melalui satu proses yang panjang. Ya makanya tadi saya bilang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu melihat pendidikan sebagai suatu tempat yang sangat strategis ya untuk memulai pembinaan kebangsaan. Kebangsaan itu tidak lain daripada nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya. Ya kalau kita perhatikan dengan baik. Jadi kalau seorang anak ya bahkan mulai dari PAUD itu sudah ditanamkan rasa bahwa kita ini adalah satu bangsa dan akan terus-menerus dibina hingga sampai perguruan tinggi, bahkan sampai ketika seorang itu sudah meninggalkan lembaga pendidikan, ya maka itu akan tertanam terus-menerus. Nah, saya ambil contoh ya, dan itu sudah diungkapkan berkali-kali. Kalau dalam sebuah PAUD ya, pendidikan anak usia dini, itu ditanamkan rasa bahwa orang lain itu adalah bukan kawan, ya karena dia berlainan suku atau berlainan agama, ya maka ini akan terbawa terus, ya sampai kapanpun, dan itu sulit untuk untuk ditanggalkan lagi. Jadi pernah dulu ada cerita itu kalau tidak salah di Makassar, anak-anak PAUD juga yang ibunya itu dan bapaknya berlainan agama ya, bapaknya itu Islam dan ibunya itu Kristen. Ya, lalu di situ diajarkan bahwa orang-orang yang bukan Islam itu adalah orang kafir. Ya, dan haram menerima apapun dari yang disebut orang kafir. Tentu saja anak ini lalu menjadi sangat shock, ya, dan dia tiba di rumah itu lalu dia tidak mau lagi makan karena ibunya itu orang kafir, ya dalam pandangan macam itu.
Jadi yang ini satu kasus saja ya, tapi saya kira ada kasus-kasus lain juga. Ya, misalnya juga buku-buku pelajaran agama yang ditemukan di Jawa Barat itu penuh juga dengan hal-hal yang cenderung melihat orang lain itu bukan saja sebagai orang asing, ya, tetapi juga sebagai orang yang mestinya tidak pantas ada. Nah, kalau ini terus-menerus diperkembangkan dan kalau pemerintah tidak waspada, lambat atau cepat ya Indonesia ini akan sangat terbelah. Ya, dan untunglah itu disadari. Ya, dan sebagaimana tadi saya katakan, buku-buku ajar itu justru sangat menekankan kepada kebersamaan, ya, kepada sikap inklusivisme, ya, inklusif, ya, dan hal-hal seperti itu, dan itu sudah ditanamkan. Tetapi sebagaimana tadi saya sudah katakan, menurut survei itu mereka yang terpapar dengan ideologi yang asing itu ya cukup besar. Nah, bagaimana menghapuskan ini juga bukan hal yang sederhana ya, tapi toh kita harus melakukannya, ya, tidak bisa tidak. Kalau kita ingin mempertahankan kesatuan ya dan persatuan dari negara Republik Indonesia ini, sebab kalau tidak kita akan mengalami nasib seperti misalnya dulu negara Yugoslavia yang pecah belah menjadi sekian banyak negara. Dan pecah belahnya itu juga dengan korban yang luar biasa banyak ya, dan kekejaman yang luar biasa. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa kebangsaan itu harus memang dimulai dari bawah sekali hingga perguruan tinggi dan juga di luar. Dan yang lebih penting lagi adalah sikap daripada mereka yang misalnya memegang kekuasaan. Ya, supaya jangan ada sikap diskriminatif. Ya, misalnya beberapa tahun yang lalu itu juga kalau tidak salah juga di daerah Sulawesi itu ada himbauan bahwa orang yang dilayani itu hanyalah mereka yang memakai pakaian tertentu. Nah, ini tentu saja bersifat diskriminatif ya, dan lambat atau cepat ini akan memperlemah kekuatan bangsa. Jadi intinya sebenarnya menumbuhkan kesadaran. Ya, mulai dari bawah terus-menerus, tidak pernah boleh berhenti. Tidak boleh diam, ya, kata Profesor Safi Ma'arif, ya, mantan ketua Muhammadiyah. Kita harus terus mengatakan. Nah, mengenai radikalisme yang tadi ditanyakan, ini juga hampir sama saja. Tapi radikalisme itu karena dia sebuah isme, sebuah ideologi, itu tidak cukup dengan misalnya memenjarakan orang atau malah juga dia menghukum mati. Ya, saya kira itu bukan itu jalannya. Tapi Indonesia atau pemerintah Indonesia menempuh suatu cara yang disebut program deradikalisasi. Ya, deradikalisasi artinya membuat mereka yang radikal tadi melalui pendidikan dan pembinaan tertentu dikembalikan kepada sikap tidak radikal. Nah, jadi deradikalisasi dan kemudian tentu reideologisasi, ya, artinya mengembalikan kepada Pancasila. Ini tentu juga bukan upaya yang mudah, ya. Misalnya mereka yang terlibat dalam ISIS, ya, yang di Irak dan Syria itu, dan kemudian pulang ke Indonesia, dan sudah ada diskusi juga apakah semua mereka harus dipulangkan, ya, dan sampai sekarang ya pemerintah setahu saya belum mengambil sikap yang sangat tegas terhadap hal itu, ya, sebab dikhawatirkan mereka nanti akan susah. Tetapi ada juga yang pulang dan program ini dilancarkan, diluncurkan, ya, program deradikalisasi itu, dan mudah-mudahan ini berhasil. Sebab dan saya tahu ada orang yang sudah sungguh-sungguh tidak lagi radikal, bahkan menjadi pelopor untuk untuk menginsafkan orang, ya, supaya jangan terlibat dengan ideologi seperti itu. Nah, pertanyaan ketiga, faktor-faktor apa? Saya kira banyak faktornya. Terutama kalau generasi milenial ini, ya, generasi muda lah, mungkin sekali karena tidak pernah lagi diajarkan
Pancasila itu ya, nilai-nilai Pancasila bahkan asing bagi mereka. Ya, majunya medsos juga, di mana informasi dari mana-mana itu masuk, ya, dan hampir tidak ada beda antara yang betul dan yang hoax sekarang ini. Maka bukan tidak mungkin kalau tidak kritis, ya, faktor-faktor ini bisa ikut mempengaruhi, ya, hal-hal macam itu. Ya, dan kalau itu satu, yang berikut saya kira bagaimana orang-orang muda itu melihat keteladanan, ya, pada generasi yang lebih tua. Ya, kalau generasi yang lebih tua misalnya berbicara mengenai jangan korupsi, itu kan hanya omong, tapi dalam pengalaman, dalam kenyataan dia sendiri korupsi. Ini lalu menimbulkan ketidakpercayaan, ya, kepada generasi muda. Ya, lalu mereka mencari sandaran di tempat lain, ya, yang mereka anggap itu jauh lebih meyakinkan, ya, kendati mereka tidak tahu persis hal-hal seperti itu. Jadi banyak sekali faktor yang ikut mempengaruhi itu, ya, dan karena itu sekali lagi saya katakan tadi, udah bagus, ya, kita mulai dengan generasi ini untuk menyadarkan bahwa Indonesia ini beragam, ya, dan sungguh-sungguh diperjuangkan untuk menjadi satu bangsa. Dan kita perjuangkan untuk tidak terjebak ke dalam radikalisme. Sebab itu sama artinya dengan membunuh diri sendiri. Dan contohnya sudah ada, ya, di luar negeri. Begitu penjelasan saya. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Waktu kita tinggal 9 menit lagi. Saya kasih satu pertanyaan terakhir Bapak untuk sesi tanya jawab, satu pertanyaan terakhir untuk mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Pertanyaan dari Dwi Putra. Upaya atau tindakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya bangsa Indonesia untuk mencegah terjadinya radikalisme? Pertanyaan terakhir, mohon Bapak Pemateri. Ya, tadi saya sudah jelaskan itu, ya. Antara lain yang tadi saya sebut itu dibentuknya saya kira pemerintah juga sudah membentuk badan apa itu, ya, badan penanggulangan radikal, saya lupa apanya itu, sudah lama bekerja itu. Tapi juga pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sejak tahun 2017 yang lalu itu salah satu upaya pemerintah, ya, walaupun tidak boleh disamakan dengan BP7, ya, pada era Orde Baru, ya, karena BP7 itu organisasinya sangat masif, ya, mulai dari atas sampai ke kecamatan kalau tidak salah, tapi dengan sistem indoktrinasi, ya, suka atau tidak suka harus dengar, ya. Pendekatan dari BPIP sekarang itu berbeda, yaitu pendekatan lebih partisipatif, ya. Memang kekurangan dari BPIP sekarang, saya sendiri tahu karena saya di dalamnya, adalah bahwa dia tidak punya organisasi yang terbentang mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dan itu saya kira memang sengaja pemerintah melakukan itu, karena diharapkan bahwa lembaga-lembaga lain, ya, departemen-departemen atau kementerian-kementerian dan badan-badan negara itu akan ikut melaksanakan program Pancasila atau mengarus utamakan nilai-nilai Pancasila itu bukan saja melalui pengetahuan, ya, secara kognitif, tetapi terutama melalui perilaku, ya, melalui perilaku, dan tentu juga melalui perangkat undang-undang yang dirumuskan atau yang dibentuk supaya semuanya berjiwa Pancasila, ya, dan seterusnya, dan hal-hal seperti itu. Dan saya mau katakan kepada Anda, ini bukan program satu masa jabatan presiden saja. Ini program yang mestinya terus-menerus, ya, selama negara Indonesia ini ada. Dan itulah sebabnya juga sekarang di DPR sedang diupayakan supaya undang-undang itu dirumuskan mengenai pembinaan ini, sehingga tidak akan dibatalkan oleh misalnya kalau presiden yang berikut adalah presiden yang baru. Jadi masih banyak yang pekerjaan kita, dan saya harap
Anda sendiri sekarang yang menjadi mahasiswa, ya, jangan anggap peranan Anda itu kecil, ya, peranan Anda itu cukup besar, ya, untuk ikut menyebarkan nilai-nilai Pancasila itu, tentu pertama-tama di dalam lingkungan sendiri, ya, dan untuk seterusnya. Sebab betapapun kecilnya andil itu bisa membangun, tetapi pada saat yang sama bisa juga merusak, ya, kalau Anda tidak waspada. Itu yang saya mau katakan. Begitulah, moderator. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk penyampaian materi dan juga waktu untuk berdiskusi dengan peserta orientasi mahasiswa baru tahun ini. Kami beri apresiasi, kita beri aplaus buat Bapak Pendeta untuk penyampaian materinya bagi kita pada siang hari ini. Dan adik-adik mahasiswa sudah mencatat poin-poin yang penting yang menjadi perhatian adik-adik. Mari kita terus hidupi nilai-nilai Pancasila, baik kita sebagai akademisi ketika kembali ke masyarakat. Teman-teman mahasiswa punya peran yang penting. Kita bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya terkait tanggung jawab kita di dalam kita terus menjalankan tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Nilai Pancasila lah yang menjadi dasar. Mari kita perangi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga apa yang menjadi harapan kehidupan kita sebagai bangsa yang kaya, yang majemuk, kita menjadikan keberagaman ini sebagai kekayaan yang terus kita banggakan. Dan untuk sesi ini, terima kasih kembali kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Andreas Yewangu yang sudah bersedia untuk bersama-sama dengan adik-adik peserta Orsmaru tahun ini untuk menyampaikan materi tersebut. Dan untuk mengakhiri sesi kita pada siang hari ini, kita akan foto bersama. Kita akan mengambil foto bersama dan akan dipandu oleh host kita. Oke, terima kasih adik-adik untuk partisipasinya dan juga kepada Bapak Pendeta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak untuk menyampaikan materi kepada adik-adik mahasiswa dalam sesi ini. Dan baik, salam Pancasila ya. Salam Pancasila, Pak. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator untuk memandu acara kita selanjutnya. Pada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Ibu Sita Desi yang sudah memandu acara pada sesi ketiga ini tentang radikalisme. Semoga apa yang sudah disampaikan kepada adik-adik semua dapat diserap dengan baik dan mengambil sebuah kesimpulan yang sehingga adik-adik semua bisa mengambil intisari dari apa yang sudah disampaikan. Oke, untuk acara kita untuk hari ini 3 materi sudah disampaikan. Semoga dari 3 materi yang sudah disampaikan kepada adik-adik semua dapat diserap dengan baik oleh adik-adik semua.